Oke, balik lagi di Ngans News. Di sini kita akan obrolin seputar teknologi. Di video atau podcast kali ini, gue mau membahas tentang prosesor terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 3 3100 dan 3300X. Kenapa gue pengen bahas prosesor ini? Karena menurut gue di prosesor ini kita bisa lihat performance CPU murah sekarang tuh udah kenceng banget gitu. Kayak akhirnya semua orang kalau mau rakit PC murah udah gampang untuk rekomendasiin prosesor untuk mereka ini. Bahkan prosesor ini bisa setara sama prosesor high-end pada tahun 2017 yang menurut gue jadi menarik banget karena gue nggak pernah lihat perkembangan CPU secepat ini sih kayaknya. Oke, yang pertama kita bahas harganya dulu. Oke, di sini bisa dilihat dari posternya. Gue ngambil gambar dari kit guru. Kita bisa lihat Ryzen 3 available-nya itu di Mei 2020 yang notabene bulan ini. Tapi kemungkinan besar sih akhir bulan ya. Tapi rilis review-reviewnya udah dari awal Mei kemarin. Untuk harga dari Ryzen 3 3100 ini MSRP-nya $99. Tapi untuk di Indonesia sendiri nanti kemungkinan harganya itu 1,8 juta untuk Ryzen 3 3300X dengan MSRP $120 itu di harga 2,1. Gak sesuai ekspektasi gue sih, karena menurut gue mungkin $120 tuh awalnya gue pikir bisa 1,9, 1,8. Ya, kita lihat nanti di pembahasan berikutnya. Kita baca basic spec-nya dulu. Untuk Ryzen 3100 dia pakai 4 core 8 thread dengan base clock 3,6 GHz up to 3,9 GHz. Terus untuk Ryzen 3 3300X itu sama 4 core 8 thread, base clock-nya 3,8 GHz up to 4,3 GHz. TDP 65 watt. Udah include red stealth cooler, terus udah 7 nanometer Zen 2 arsitektur, ya 3000 series, terus udah pakai SMT. Mungkin selanjutnya kita akan bahas tentang generasi dulu. Oke, di sini bisa kita lihat dari generasi ke generasi untuk Ryzen 3. Ryzen 3 itu pertama kali rilis 2017, itu Ryzen 3 1200 sama Ryzen 3 1300X. Di situ AMD pengen nekenin kalau basic terendah untuk CPU prosesor tuh 4 core gitu loh, jangan dual core lagi. Karena pada saat itu Core i3 itu masih dual core seingat gue. Jadi AMD pengen naikin standar itu. Dan itu berhasil sih di tahun itu. Terus di 2018 itu keluar lagi Ryzen 3 2200G. Ini tuh dibilang Ryzen maksudnya Ryzen generasi baru? Enggak juga sih, karena performance-nya itu mirip banget sama 1300X, tapi bedanya dia itu ada IGP-nya atau Integrated Graphic Processor. Ya kayak VGA gitulah. Jadi kalian bisa nyalain komputernya tanpa VGA gitu loh, karena VGA-nya udah ada di dalam prosesornya. Dan 2200G ini tuh cukup menarik karena dia bisa jalanin game-game e-sport dengan cukup lancar sih. Kayak CSGO, LOL, Dota, dan sebagainya bisa dengan lancar dimainin. Bahkan untuk game sekelas GTA 5 pun masih bisa dimainin dengan lancar gitu loh pakai prosesor ini. Dengan catatan pakai memorinya dual channel, karena Ryzen itu ya seperti kita tahu sensitif banget terhadap kecepatan RAM. Dan akhirnya di 2020 Ryzen 3 generasi ketiga itu rilis, yang menurut gua ya akhirnya setelah di generasi kedua itu nggak ada Ryzen 3, di generasi ketiga ini AMD rilis lagi. Tapi bedanya dia ngasih double di jumlah threadnya. Yang sebelumnya itu konfigurasinya 4 core 4 thread, dan akhirnya di 2020 ini yang dipakai itu 4 core 8 thread dengan dukungan PCIe 4.0. Terus selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang kompatibilitas dari motherboard untuk Ryzen 3 generasi ketiga ini. Di sini kita bisa lihat AMD Ryzen 3000 series itu dari official AMD-nya itu udah ngasih batasan untuk paling rendahnya itu B450, X470, kemudian ada di X570 dan B550. Tapi pada kenyataannya AMD membiarkan vendor-vendor motherboard untuk ngebuka lock ini gitu loh. Jadi untuk beberapa vendor yang ngerasa VRM di motherboardnya bagus, mereka bisa ngejalanin AMD Ryzen 3000 series ini di A320, B530, bahkan X370 juga bisa gitu. Jadi coba dicek aja kalau kalian yang punya motherboard lama ini, cek websitenya, terus cek CPU listnya. Biasa itu dia udah update, karena si Jagat Review itu ngetes CPU ini pakai motherboard B350 yang low end doang gitu loh. Dan itu udah support.
support. Jadi menurut gua AMD untuk masalah compatibility motherboard ini emang sangat baik banget sih. Sebagaimana dia juga udah bilang kan, dia akan support prosesor ini 5 tahun ke depan gitu loh. Dan kalau dari sini sih kita bisa lihat untuk generasi ketiga atau 4000 series kemungkinan itu untuk batas minimalnya B550 sama X570. Tapi menurut gua sih ya balik lagi sih, pasti AMD akan ngebuka lock itu, dan generasi-generasi sebelumnya mungkin ada yang bisa di unlock. Tapi mungkin untuk A320 dan B350 mungkin untuk generasi ketiga Zen 3. Untuk Zen 3 nanti mungkin udah nggak bisa sih, kemungkinan ya. Gue nggak yakin juga karena ya balik lagi kalau AMD pengen buka itu ya apapun bisa terjadi gitu. Oke, nextnya kita akan bahas tentang topologinya atau ya spek dalamnya gitu loh. Apa yang membedakan dari 3100 dan 3300X ini. Di sini kita bisa lihat isi dalam dari prosesornya. Di sini sama-sama punya satu CCD, kita ngomong bahasa Indonesia aja ya, dan 2 CCX. Nah, tapi perbedaannya di 3100 itu punya 2 CCX dan sedangkan di 3300 itu punya 1 CCX. Bedanya ini di mana? Jadi gue pengen ngejelasinnya dengan sesimpel mungkin. Kita anggap aja CCD itu komplek dan CCX ini rumah. Jadi di Ryzen 3 3100 di dalam satu komplek ada 2 rumah yang tiap rumahnya itu ada 2 orang. Jadi konfigurasinya itu kalau di Ryzen 3 3100 2 CCX, 2 CCX itu 2 core 4 thread, 2 core 4 thread. Sedangkan di 3300 1 CCX 4 core 8 thread. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi dia dalam satu CCD ini punya 2 CCX. Jadi itu perumpamaannya gini, dalam satu rumah punya dua orang, dan mereka ini tetanggaan. Nah, mereka ini disuruh sering kerjasama gitu kan. Otomatis kalau mereka kerjasama beda rumah, secara otomatis komunikasinya akan jadi kurang lancar, atau jadi kurang efisien juga, kurang cepat juga kerjanya, dibandingkan 3300X yang punya cuma satu rumah, isinya langsung 4 orang. Kalau disuruh kerjasama akan jauh lebih efisien dan lebih cepat juga kerjanya. Dan dari spek ini kita juga bisa lihat kalau Ryzen 3 3300 dan 3300X ini punya konfigurasi dual channel DDR4 dan 24 kali PCIe line Gen 4. Oke, selanjutnya gue pengen bahas tentang salah satu fitur AMD yang udah cukup lama dari Ryzen, yaitu Precision Boost atau XFR yang sekarang itu udah 2.0. Dari sini gue ngambil dari channel gaptech.id. Di sini kita bisa lihat si Subki itu pakai cooling aftermarket. Jadi di sini dia coba Ryzen 3 3300X jalan stok aja tapi pakai cooling aftermarket. Di sini kita bisa lihat performance-nya itu dia ada di sekitar 4,250 MHz atau 4,2 GHz yang menurut gue udah kencang banget. Ini tuh jalan di all core. Jadi menurut gue udah kencang banget sih, untuk stoknya pun udah kencang asal kalian pakai cooling aftermarket gitu. Dan di sini Subki coba overclock ke 4,5 GHz di setting 1,35 volt dan itu stabil. Katanya sih cukup stabil untuk di overclock. Jadi menurut gue prosesor ini lagi-lagi ya seperti AMD lainnya overclockable. Jadi buat kalian yang suka overclock akan suka sama prosesor ini kemungkinan. Oke, selanjutnya kita bahas performance lebih detail lagi. Gue ngambil contekan dari websitenya Jagat Review, di review sama Alpha Jonathan. Ya kalau untuk review prosesor menurut gue Alpha Jonathan udah lumayan terpercaya lah di Indonesia gitu. Di sini si Alpha itu pakai motherboard Gigabyte A320M SH2 V2. Chipsetnya ya tadi gue bilang AMD B350 dengan CPU coolernya stok dari 3100 dan 3300X ini. Di sini itu dia tesnya sama Core i3 9100F dan Core i5 9400F dengan ya honorable mention lah dengan Intel Core i7 7700K yang menurut gue masih salah satu CPU gaming terkencang sampai sekarang 7700K ya, karena waktu pada zamannya tuh lumayan fenomenal sih menurut gue. Di sini dia tes pakai 2 VGA, ada VGA mid-range yaitu RX 480 dan VGA high-end-nya itu di GTX 1080 Ti. Oke, kita bahas benchmark sintetik dulu ya. Yang menurut gue menarik itu ada di Cinebench R15 single core. Di sini kita bisa lihat performance-nya itu menurut gue bagus banget. Di sini semuanya jalan di konfigurasi RAM 3200 TL16 kecuali Core i5 dan Core i3 9000 seriesnya karena mereka bukan seri K. Jadi di limit untuk di Core i5 9400F itu di DDR4 2666 dan Core i3 900F itu di 2400 tapi sama-sama CL16. Di sini kita bisa lihat performance single core-nya 3300X itu dapat 205 sedangkan 3100 itu dapat di 178. Ini tuh hasil yang bagus banget karena di
di 3300X itu dia bisa ngalahin semua kompetitornya yang dites di sini. Oke, yang ada di tes di sini itu yang tadi Core i5 dan Core i3 dan Core i7 7700K. Kemudian untuk dari generasi Ryzen-nya ada 2600, 3500X dan 3400G. Dan di sini Ryzen 3 3300X tuh ngalahin itu semua gitu loh. Di sini kita bisa lihat Core i7 7700K itu single core-nya 194 dan Core i5 9400F itu 173. Jadi lumayan berasa gitu bedanya. Mungkin dia mepet banget sama 7700K ya. Ya karena yang gue bilang 7700K itu kencang banget buat single core. Oke, next kita bahas di multicore. Oke, di multicore ini sejujurnya lumayan menarik sih. Kenapa gue bisa bilang menarik? Karena di sini 3300X itu bisa deket banget sama Ryzen 5 3500X yang punya 6 core dan 6 thread gitu loh. Ya kita anggap seri lah. Mungkin dia kalahnya sama 2600 karena 2600 tuh punya konfigurasi 6 core 12 thread. Jadi gue bilang ya lumayan wajar untuk kalah karena threadnya beda 4 dan core-nya beda 2 gitu loh. Tapi di sini untuk Core i3 900F, Core i5 9400F ya itu udah lewat lah. Bahkan Core i7 7700K itu udah lewat juga gitu loh. Tapi di sini 3100 itu taranya sama Core i7 7700K dan Core i5 9400F. Tapi kalau untuk Core i3 9100F udah cukup jauh sih skornya bedanya. Karena Core i3 9100F itu konfigurasinya 4 core 4 thread, sedangkan Core i5 9400F itu 6 core 6 thread. Kemudian kita bahas untuk video encoding. Di sini ada contohnya itu Handbrake. Di sini Handbrake itu yang paling cepat tentu 2600 karena punya 6 core 12 thread. Terus di peringkat kedua ada Ryzen 5 3500X punya 6 core 6 thread, disusul sama Ryzen 3 3300X, terus kemudian Core i7, Core i5, terus Ryzen 3 3100. Di sini tapi Core i5 itu bisa sedikit lebih cepat dari 3300X. Gua ngerasa mungkin di video encoding Handbrake ini dia lebih memungsikan physical core dibanding thread-nya gitu loh. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya thread dari 3300X ini lebih banyak dari Core i5 9400F gitu kan. Terus ada ini real life scenario, video editing Adobe CC 2020, setting 4K 60. Terus settingannya juga video ekspornya ke YouTube 4K 60. Di sini kita bisa lihat menariknya performance 3300X ini cuman beda 2 detik sama 2600 gitu loh. Di sini nunjukin performance per core-nya berarti 3300X tuh udah kenceng banget gitu loh. Terus untuk 3100 itu ya dia masih kalah sama Core i5 sama Core i7, tapi dia udah menang cukup jauh dari Core i3 9100F. Tes selanjutnya itu di game. Yang pertama itu di e-sport, dia pakai RX 480 karena di sini CS:GO itu sangat makannya itu CPU bounce dan single core performance. Jadi sebenarnya pakai VGA yang high end tuh nggak begitu berpengaruh di hasil gitu loh. Dan di sini kita bisa lihat untuk CS:GO sendiri setting very low, competitive detail di 1080p. Ryzen 3 3300X itu ngalahin 7700K yang menurut gue udah gila banget. Di sini tuh rata-rata FPS-nya 431 dan 1% minimum FPS-nya itu ada di 265. Ini tertinggi dari semua prosesor yang ada di tes ini, bahkan ngalahin Ryzen 5 3500X sendiri gitu loh. Gimana untuk Ryzen 3 3100? Itu dia rata-ratanya ada di 345 FPS dan 1% minimum FPS-nya itu ada di 221 yang udah setara sama Core i5 9400F yang punya rata-rata FPS itu 348 dan minimumnya tuh di 211. Bahkan di minimumnya Ryzen 3 3100 tuh bisa ngalahin Core i5 gitu. Oke, next di game-game high end ya. Di sini kita bisa lihat Assassin's Creed Odyssey itu Core i3 3300X menjadi yang tercepat kedua setelah Core i7 7700K. Itu pun selisih FPS-nya beda dikit. Core i7 itu dapat di 101 FPS, Ryzen 3 3300X itu dapat di 97 FPS dan Ryzen 3 3100 itu dapat di 90 FPS. Jadi menurut gue di sini perbandingannya udah dikit banget bedanya. Dan Ryzen 3 3300X ini udah ngalahin telak Core i5 dan Core i3. Core i5 itu rata-ratanya cuma di 83 dan Core i3 itu cuma dapat
58 fps yang menurut gue ini bottleneck di CPU sih, karena VGA-nya udah 1080 Ti gitu loh. Kemudian ada Shadow of the Tomb Raider. Di sini setting high preset. Rata-rata FPS-nya lagi-lagi Core i7 itu menang di 100 fps, minimumnya itu di 64, sedangkan Ryzen 3 3300X itu di 97 dan minimumnya itu 66. Di sini menariknya itu minimumnya itu lebih bagus di 3300X dibanding 7700K gitu loh. Dan menurut gue di game-game yang story gini FPS udah di atas 50 tuh udah di atas 60 tuh udah nggak begitu berasa sih. Yang lebih penting tuh minimumnya gitu loh. Dan di sini kita bisa lihat Ryzen 3 3300X tuh minimumnya bagus banget gitu loh. Kemudian untuk 3100 sendiri rata-ratanya 82 dan minimumnya itu 58. Untuk Core i5 itu rata-ratanya 86 dan minimumnya itu pas di 60. Untuk Core i3 sendiri rata-ratanya 61 dan minimumnya itu di 44. Lagi-lagi Core i3 udah ketinggalan banget sih di sini. Kemudian ada The Witcher 3 Ultra Preset 1080p lagi. Di sini Core i7 menang cukup jauh di rata-rata FPS 147 dan minimumnya di 100. Kemudian 3300X itu di 131, minimumnya itu di 94, dan Ryzen 3 3100 itu di rata-ratanya 116 dan minimumnya itu di 80. Untuk Core i5 sendiri dia rata-ratanya di 128 fps dan minimumnya itu di 88. Cukup mirip banget sama Ryzen 3 3300X, tapi lagi-lagi Core i3 cuman dapat rata-rata di 90 dan minimumnya itu 58. Dimana prosesor lain dalam tes ini tuh udah di atas 100 semua gitu loh. Di sini kita lihat sistem power atau konsumsi daya dari prosesor-prosesor ini. Untuk idle sendiri sih semua AMD Ryzen itu kita bisa lihat di sini itu idle-nya 58 watt. Ya cukup nggak tinggi sama sekali sih, tapi dibandingin Intel lumayan. Karena kita bisa lihat di sini Core i7 itu cuma 45, Core i5 itu di 40 doang. Dan Core i3 itu ada di 37. Tapi menurut gue kalau idle tuh nggak begitu penting sih, karena lumayan jarang juga kita PC dalam keadaan idle gitu loh. Terus kemudian untuk Cinebench slotnya itu power consumptionnya Ryzen 3300X itu di 125, 3100 itu ada di 118. Emang sedikit lebih boros dibanding Intel. Core i7 itu di 104, Core i5 itu ada di 97 dan Core i3 itu ada di 83 watt. Terus di sini bisa lihat ya performance per wattnya itu yang paling tinggi itu Core i5 karena emang dia irit banget untuk sebuah prosesor 6 core 6 thread. Tapi kemudian setelah itu ya Ryzen 3 3300X ini bagus banget performance per wattnya gitu. Sama aja sih 3100 juga bagus. Setelah bahas performance, gue di sini pengen obrolin tentang harganya. Itu kan tadi kita bisa tahu Ryzen 3 3300X itu di 2,1 juta dan 3100 itu di 1,8 juta. Menurut gue lupain aja 3100 karena menurut gue dengan performance yang lumayan beda jauh dengan harga perbedaan 300.000 nggak worth it untuk kalian ngambil 3100 sih. Jadi gue sendiri jauh lebih nyaranin 3300X. Gue disini pengen ngobrolin untuk ngebandingin 3300X dengan Ryzen 5 2600. Karena kalau kalian lihat di marketplace itu 2600 itu sekarang itu harganya kisaran 1,6 sampai 1,8 gitu. Yang notabene setarahnya sama 3100 kan. Menurut gue dua prosesor ini tuh punya dua segmen sih jadinya. Untuk 2600 sendiri karena dia punya 6 core 12 thread. Untuk kalian yang mungkin penggunaan PC-nya lebih multifungsi dalam artian gaming iya, ngedit video iya, ngedit foto iya. Pokoknya yang berhubungan dengan produktivitas yang menggunakan cukup banyak core, menurut gue lebih baik ambil 2600 sih. Karena lebih irit juga, maksudnya harganya lebih irit dan kalian jadi bisa beli cooling aftermarket kemungkinan karena maksudnya di perbedaan harga itu yang 400 sampai 600 menurut gue kalian bisa beli cooling aftermarket yang cukup baik gitu loh untuk 2600. Tapi untuk kalian yang fokusnya cuman buat gaming, menurut gue 3300X itu udah beda kelas sih. Karena dia tuh punya performance per core yang udah kenceng banget. Karena kalau kita lihat tuh, karena di generasi kedua itu fabrikasinya tuh masih 12 nanometer gitu. Untuk di generasi ketiga ini tuh udah pakai 7 nanometer. Jadi menurut gue jauh lebih irit, jauh lebih hemat juga, dan performance-nya jadi jauh lebih efisien juga gitu. Untuk segmen yang terakhir mungkin kesimpulan dari gue. Kesimpulannya ya prosesor ini kenceng banget untuk harganya ya. Apalagi mereka tuh saingannya sama Core i3 dan Core i5. Emang sih Core i3 9100F itu lebih murah dari 3100, tapi Core i5 9400F ini kayaknya di range harga yang sama 3300X sih. Dan performa 3300X tuh udah jauh di atas itu. Mungkin yang menarik adalah
nunggu Intel generasi ke-10 untuk desktop yang bentar lagi itu rilis, karena di situ juga Intel ngasih tahu Core i3-nya itu udah pakai 4 core 8 thread dan Core i5-nya udah di 6 core 12 thread. Jadi menurut gue itu bakal jadi dual yang menarik. Harga ya Intel sedikit di atas ya kalau dari MSRP. Kalau nggak salah itu ada di 129 kalau nggak salah. Tapi ya itu udah cukup murah gitu loh. Makanya menurut gue kalau mau rakit PC itu ya sekarang ini sih emang udah murah banget. Mungkin kalau yang mau nunggu Intel bisa nunggu sebulan 2 bulan lagi mungkin Intel rilis, atau paling lama 4 bulan lah udah rilis. Ya jadi kesimpulannya prosesor ini kenceng banget. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang baru mau rakit PC terus nanya CPU murah terbaik apa? Gua akan dengan mudah jawab 3300X dengan catatan semua barangnya harus baru ya. Karena kalau kita lihat dia boleh second, ya 2600 bisa jadi opsi yang menarik juga karena punya core yang lebih banyak, thread yang lebih banyak, tapi performa single core yang sedikit di bawah 3300X. Kemudian mungkin untuk pembahasan GPU apa yang cocok untuk 3300X ini, menurut gue di batas RTX 2060. Karena kalau kalian udah di RTX 2070, menurut gue harusnya kalian punya budget untuk naikin prosesornya sih. Yang menurut gue ya sweet spot CPU itu sekarang di Ryzen 5 3600 karena punya 6 core 12 thread dan performanya juga udah kencang banget. Oke, sekian aja mungkin pembahasan tentang AMD Ryzen 3 3100 dan 3300X kali ini. Kalau kalian suka pembahasan-pembahasan kayak gini bisa komen di bawah, dan buat yang di Spotify semoga jelas juga penjelasannya karena gue harap dengan audio kayak gini bisa lebih santai dengerinnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga follow juga kita di Instagram dan di Spotify. Dan kalau ada yang punya topik bahasan yang menarik mungkin bisa komen di bawah, dan kalau yang di Spotify mungkin bisa kunjungin Instagram kita dan komen di sana atau bisa DM. Kalau ada topik yang menarik mungkin gue bisa jadiin video tersendiri untuk bahas dedicate tentang bahas topikan yang menarik. Mungkin sekian aja sih, sampai jumpa di video atau podcast berikutnya. Bye.